Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fluida statis masuk ke dalam fluida dinamis atau dinamika fluida. Nah, teman-teman, dalam mempelajari fluida dinamis ya, ini ada beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah steady ya, alirannya adalah steady. Artinya apa? Di posisi tertentu selama waktu berlalu di posisi itu arusnya kecepatannya konstan. Jadi di posisi X misalkan ya, lalu 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, kecepatan arus di titik itu harus tetap sama. Nah itu adalah asumsi steady, ya atau laminar itu sama saja. Nah teman-teman kalau membakar sesuatu ya lalu ada asap mengepul ke atas, kalau asapnya masih ukurannya kecil ya sempit ya itu masih boleh kita katakan steady. Tapi pada waktu sampai ke atas dia mulai mengepul tidak beraturan. Nah itu sudah kita katakan turbulensi atau tidak lagi steady. Yang kedua, incompressible. Ini adalah asumsi yang sama seperti pada fluida statis ya. Artinya fluida ini tidak bisa kita tekan ya sampai volumenya berubah. Jadi waktu kita memberikan tekanan, kita punya asumsi volumenya konstan. Dengan kata lain, masanya konstan, volumenya konstan ketika menerima tekanan, maka massa jenisnya, ingat, massa jenisnya konstan. Non-viscous, artinya apa? Kekentalannya ini kita abaikan. Teman-teman kalau melihat ya, madu kalau mengalir ya itu kan lambat ya, karena dia kental sekali. Nah, sifat kekentalan ini ya, itu bisa kita analogikan seperti ada gesekan ya. Nah, itu kita abaikan. Jadi kita melihat fluida ini sebagai fluida yang non-viscous ya. Lalu yang terakhir irotasional ya. Jadi irotasional ini artinya setiap arus itu dia mengalirnya itu lurus ya. Jadi tidak ada bisa muter-muter di pada saat posisi tertentu ya. Jadi ini adalah asumsi fluida ideal untuk fluida dinamis. Nah, teman-teman ini adalah misalkan dalam suatu pipa ya, arus mengalir dari pipa kecil lalu melebar ya. Kita perhatikan ini ada garis streamline ya. Dan kelajuan daripada arus itu adalah ini ya, menyinggung daripada garis streamline ini. Nah, di dalam pergerakan atau dalam dinamika fluida ini berlaku kontinuitas fluida. Nah, ini apa? Kita akan lihat ya. Kita masuk dulu ke dalam satu konsep namanya persamaan kontinuitas. Nah, teman-teman, misalkan di dalam satu pipa ini lalu ada cairan yang mengalir. Bisa air ya, bisa hal yang lain, yang pasti itu adalah fluida. Nah, perhatikan bahwa pertama-tama misalkan kita ada potongan ya, potongan air ini. Sebenarnya kan ini air terus penuh ya, tetap ada gitu. Tapi anggaplah potongan yang ada di sini, dia lalu dia bergerak. Nah, ketika potongan ini nanti akan sampai di sini, potongannya itu tentu saja tidak akan begini bentuknya. Kenapa? Karena ini pipanya lebih sempit ya kan, luasnya kan. Luas penampangnya lebih sempit sehingga pada waktu masuk sini dia akan lebih panjang ya. Jadi ini luasnya A1, luas penampangnya, luas lingkarannya. Ini luas lingkaran kedua, pipa kecil A2 ya. Ini kecepatannya V1, ini kecepatan V2. Nah, waktu ini masuk ke dalam sini, tadinya panjangnya delta X1 menjadi delta X2 ya. Nah, ini mengapa bisa demikian? Karena ini sifat yang kedua. Sifat kedua tadi incompressible ya. Artinya apa? Volumenya itu tidak bisa berubah ya. Volume itu konstan ketika mengalami tekanan. Dan itu sebabnya volume, ini V-nya saya ada tangan ya, berarti ini adalah simbol volume. Volume ketika di sebelah kiri dengan volume ketika di dalam pipa kecil ini ya, itu harus sama. Artinya apa? Luas dikali dengan panjang, ini kan kayak luas alas dikalikan tingginya ya, ini kan kayak silinder. Jadi A1 kali delta X1 harus sama dengan A2 kali delta X2. Ambil contoh, kalau ini luasnya 4, ya ini panjangnya kalau 1 ya, maka begitu masuk ke sini ini kan luasnya mengecil ya, anggaplah dia mengecil dari 4 jadi 2, maka supaya ini tetap sama 4 kali 1 ya atau nilai 4, maka dia harus 2 kali 2. Nah, perhatikan ini jadi lebih panjang ya dibandingkan yang tadi. Bagaimana kalau luas ini kita perkecil lagi dari 2 menjadi 1, maka kita akan dapatkan ini akan lebih panjang lagi. Maka kita dapat kesimpulan bahwa makin kecil luas penampang ini dibandingkan dengan luas penampang sebelumnya, maka dia akan semakin jauh atau semakin cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, ini sama seperti air yang keluar dari selang ya, lalu selang itu kita pencet ya, kita tekan ujungnya, artinya kita memperkecil luas penampangnya, maka nanti air yang tersembur akan lebih cepat. Ya, itu berlaku hukum ini ya, dia berlaku volumenya sama. Nanti kita akan lihat berlaku persamaan kontinuitas ya.
Nah, karena ini volumenya sama, saya bisa, karena dia mengalir, saya harus bagi dengan waktu ya. Volume per waktu harus sama dengan volume per waktu. Maka ini A1 delta X1 ini dibagi dengan T, ini juga dibagi T. Nah, delta X ini dibagi dengan T, ini kan berarti kelajuannya kan, kelajuan ini, V1. A1 kali V1 sama A2 kali V2. Nah, ini adalah persamaan kontinuitasnya. Teman-teman perhatikan, A1 kali V1 ini apa sih? Ini adalah debit. Debit itu adalah volume per detik. Jadi volume per detiknya selalu konstan, ya. Atau A1 kali V1 pasti akan sama dengan A2 kali V2 di tempat lain sama dengan A3 kali V3 di tempat yang lain, ya. Yang penting debitnya itu volume per waktunya konstan. Kita ambil satu contoh ya. Misalkan ada aliran air pada pipa besar berdiameter 10 cm, kemudian kelajuan di situ ya, arusnya itu 10 cm per detik. Tentukan debitnya dulu ya, lalu yang diminta kelajuan air saat dia memasuki pipa yang diameternya lebih kecil. Tadi 10 cm, sekarang 2 cm. Oke. Nah, untuk menghitung debit adalah volume per waktu. Itu sama saja luas penampang dikali dengan kelajuan. Nah, di sini luas penampangnya kita menggunakan yang pipa besar ya, karena diameternya 10, berarti kita bisa menggunakan pi r kuadrat ya, di mana R itu adalah setengah diameter. Jadi pi dikali, nah jari-jarinya itu 10 bagi 2, yaitu 5, pi r kuadrat. Nah, perhatikan satuannya ya, ini cm, saya tulis satuannya, cm persegi. Dikali dengan V-nya adalah 10 cm per detik. Jadi ini adalah 25 pi dikalikan 10, 250 cm persegi dikali cm per detik adalah cm kubik per detik. Nah, untuk menghitung kelajuan air pada saat memasuki pipa yang kecil, kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas ini. Debit di satu sisi pipa besar misalnya sama dengan debit di pipa kecil. A1 kali V1 sama A2 kali V2. Boleh gak sih saya tulis ini, masukin aja ini Ki? Boleh saja ya, tapi saya menggunakan ini karena saya mau kasih lihat ada perbandingan ya teman-teman. Karena di sini ada diameter yang besar, ada diameter yang kecil, maka kita bisa gunakan perbandingan. Ya, apa itu A? A itu kan pi r kuadrat ya, atau kalau pakai diameter, 1/4 pi d kuadrat, itu luas lingkaran sama aja ya, dengan pi r kuadrat. Ini adalah 1/4 pi d2 kuadrat, ini V1, V2. Perhatikan ada yang sama, 1/4 pi-nya saya bisa habis bagi ya. Lalu kemudian, dia ada D1 kuadrat, D2 kuadratnya ini saya pindah ruas ke kiri. Atau saya kalikan 1/D2 kuadrat, di sini kalikan 1/D2 kuadrat, ini habis. Jadi 1/D2 kuadrat di sebelah kiri, kalikan ini jadi seperti ini. D1 kuadrat bagi D2 kuadrat itu sama saja D1 bagi 2 kuadratnya itu di luar. Itu sama. Ya, ada V1 di sini. Nah, ini V2 tetap di sebelah kanan. Perhatikan ini, nah ini sudah perbandingan, ini gampang dihitung. D1 apa, D2 apa, sudah ada data di soal ya kan, yaitu 2 ya diameternya dengan 10 ya, D1-nya 10 ya, D2-nya adalah 2. Kita masukkan 10 cm bagi 2 cm ya, dikali dengan 10 cm per detik. Perhatikan ini 10 bagi 2 adalah 5, cm sama cm itu habis dibagi, satuannya sudah tidak ada, tinggal dikali dengan ini, dan satuannya tinggal ini ya. 10 bagi 2 kuadrat 25. 25 kali 10 250 ya cm per detik. Ini adalah V2-nya. Atau tadi yang saya katakan ya, teman-teman misalnya nggak mau pakai ini, teman-teman mau memakai yang cara yang satu lagi ya kan, yaitu debit ini sama dengan ini A2 kali V2. Kan ini debit kan. Berarti debit yang sudah kita hitung ya, yaitu 250 pi cm kubik per detik sama dengan A2 kali V2. Nah, cuman untuk menghitung ini teman-teman harus menghitung A2-nya ya. A2-nya kan belum dihitung tadi kan. Yaitu A2 apa? 1/4 kali pi kali D2 kuadrat atau pi kali R kuadrat juga boleh, sama aja. Ini 1/4 pi kali D2 kuadrat. Nah, ini perhatikan saya gunakan satuannya cm. Berarti ini cm persegi ya. Ini hasilnya 1/4 dikalikan 4, jadi apa? Jadi habis dibagi tinggal pi. Nah, ini ada pi, habis dibagi juga. Maka sisanya tinggal 250 cm kubik per detik sama dengan cm persegi. Nah, cm persegi ini kan kecoret, ini cm kubik dibagi cm persegi, itu jadi cm saja, pangkat 1. Maka V2 hasilnya adalah 250 cm per detik. Ya, ini salah satu contoh kasus untuk kontinuitas ya. Nah, teman-teman kita akan coba masuk ke dalam satu soal yang ada di dalam buku University Physics ya, yaitu Halliday Resnick ya. Itu
buku yang edisi ke-10 ya, dan itu di halaman 401. Nah, teman-teman kalau perhatikan itu ada soal seperti ini ya, saya gambar ulang ya. Ini ada keran ya yang kemudian dibuka lalu ada air mengucur keluar. Nah, pada waktu dia mengucur keluar, ini mula-mula di sini luas airnya, luas penampangnya ya, luas penampang airnya adalah A0. Lalu dia mulai turun lalu mengecil nih, menyempit. Menyempit sehingga luas di sini, luas penampang lingkarannya adalah A. Ya, dia turun sejauh H. Nah, ini semua data diketahui. Luas penampang di sini, luas lingkaran di sini ya adalah 1,5 cm persegi. Luas penampang di sini ya itu adalah 0,375 cm persegi. Dia turunnya sampai di sini itu sejauh 50 mm. Pertanyaannya, tentukan kelajuan air di sini. Ya, kelajuan air di sini. Oke, sekarang kita masuk kepada kontinuitasnya dulu. Kita tahu bahwa ketika dia turun pun ini berlaku kontinuitas kan. Debit atau volume per detiknya itu harus sama. Ya, debit atau volume per detiknya harus sama. Di titik ini maupun di titik sini. A0 kali V0. Nah, ini saya gunakan masukkan datanya 1,5 cm persegi dikali V0. Ini A-nya tadi 0,375 cm persegi dikali V. Nah, ini cm perseginya kan habis dibagi ya. 1,5 dibagi 0,375 itu menjadi 4. Ya, jadi V sama dengan 4 V0 di situ. Jadi kita dapat hubungannya kelajuan air di sini harus 4 kali kelajuan di sini. Oke? Nah, perhatikan pada waktu dia turun, mengapa dia menyempit? Karena tadi kan, karena kecepatan di bawah itu lebih tinggi. Lalu apa hubungan kelajuan di sini dengan kelajuan di sini? Dan dia turun, itu karena efek gravitasi. Berarti apa? Gerak lurus berubah beraturan. GLBB. GLBB itu rumusnya ada 3 ya. Saya tidak turunkan lagi. Saya udah ada banyak video mengenai hal ini. Teman-teman boleh menonton, mengulas kembali. Nah, di situ ada satu rumus yang mengkaitkan antara kecepatan pada saat dua posisi tertentu dengan percepatan, lalu dengan berapa besar dia berpindah, delta S ya. Nah, VT kuadrat adalah V di sini ya. V kuadrat. V0 kuadrat adalah V di sini. Oke. Nah, 2 dikali, saya gravitasi saya pakai 10 ya. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, delta S-nya, turunnya dia adalah 50 mm. Nah, saya anggap ke bawah itu positif ya, teman-teman ya. Maka di sini makanya 10-nya positif. Lalu delta S-nya kan juga pindahnya ke bawah, berarti positif juga gitu ya. Oke. Nah, ini 50 mm ini saya harus jadikan meter. Kenapa? Karena 10 ini, gravitasi ini adalah meter per sekon kuadrat. Masalahnya itu ya. Jadi karena dia meter per sekon kuadrat ya, maka ini pun harus meter. Boleh gak sih kalau ini pakai milimeter? Boleh, tapi ini juga harus diubah ke milimeter gitu. Harus konsisten yang penting ya. Nah, berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat, ini tambah 20 kali 50 itu 1000. 1000 kali 10 4 min 3 itu sama aja 1000 dibagi 1000. Ya, itu 1. Ya. Nah, ini V ini apa? Dari sini, masukkan sini. 4 V0 ya, 4-nya juga ikuti kuadrat, jadi 16 V0 kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 1. Maka kita sederhanakan ya, jadi 16 dikurang dengan 1 ini, jadi 15 V0 kuadrat sama dengan 1, V0 kuadrat sama dengan 1/15, maka V0 sama dengan 1 dibagi akar 15. Ya, akar atas, akar 1, akar yang di bawah, akar 15. Akar 1 tetap 1. Maka kecepatannya adalah 1/akar 15 meter per detik. Oke? Nah, teman-teman kita sudah dapatkan kelajuan yang sudah diminta ya. Jadi ini adalah konsep kontinuitas karena tadi ya pressure itu tidak mengubah volume per detiknya, maka berlaku kontinuitas. Tapi pada saat dia turun, ada gravitasi yang menyebabkan dia makin cepat. Maka perubahan kecepatan ini, V0 jadi V, itu harus dikaitkan dengan gerak lurus berubah beraturan. Oke? Ini adalah pengantar ya untuk dinamika fluida khususnya ke dalam persamaan kontinuitas. Selanjutnya di video next ya kita akan masuk kepada persamaan Bernoulli. Jadi teman-teman tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!